beribadah dengan saudara-saudara seiman kami. Biarkanlah setiap pujian sudah kami naikkan ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Kau berikan hati kami untuk menyembah hanya kepada nama-Mu. Berkati ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. So
melihat pertolongan Tuhan karena kita khawatir, karena kita takut. Tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Kita akan sukacita. Oke, boleh ditutup masker. Oke, kita nyanyikan. Kita akan nyanyikan Kuka Terbang. Jadi saya harap di sini semua boleh terbang ya bersama saya ya. Agak mungkin satu lagi biar kita bisa terbang. Boleh keluar, boleh keluar. Oke, kita terbang.
Kami anak-anakmu sudah menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Kau berkati setiap kami Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati juga hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan Tuhan, sehingga hamba-Mu benar-benar memberitakan isi hati-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, perkenalkan, mungkin belum ada yang kenal saya. Perkenalkan, nama saya Stefanus Bulu ya, dari Sumba. Statusnya masih ya. Ya, kita akan langsung pada firman Tuhan. Kita masuk di Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 27 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan buat saudara dan saudari sekalian. Berikutnya berbunyi demikian, aman dalam perlindungan Allah. Ayat 1 dikatakan, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawan-lawanku, lawan dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 4,
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ayat 5, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 6, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban sorak-sorai. Aku mau menyanyikan dan bermazmur bagi Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Dari sini saya angkat satu pembahasan, satu tema, yaitu Tuhan sumber pertolongan. Jadi Tuhan kita adalah sumber pertolongan. Yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Nah, dari ayat yang saya baca tadi, Mazmur Daud mengawali perkataannya dengan kata di ayat 1 dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita tahu kisah daripada Daud. Sepanjang mulai kisah namanya mulai muncul itu kisahnya mulai berperang, banyak masalah, banyak persoalan yang dia hadapi. Tetapi awal perkataan dari sini katakan Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, benteng hidupku. Dia menaruh Tuhan itu di awal hidupnya. Dia menaruh Tuhan itu di dalam seluruh hidupnya. Daud ini berpegang teguh pada perkataan Tuhan. Daud berpegang teguh pada apa yang Tuhan katakan, Tuhan sampaikan. Jadi Daud hidup menurut kehidupan yang Tuhan tentukan, bukan menurut kehidupan yang dia mau, melainkan kehidupan Tuhan, kehidupan yang Tuhan tentukan. Nah, lalu di ayat 2 dikatakan, ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Jadi Daud ini kita tahu bahwa dalam kehidupannya banyak perangan. Kita tahu bahwa dia berperang melawan pertama-tama dia melawan Goliat, Filistin, dan juga dia dikejar oleh anaknya sendiri Absalom, dan juga Raja Saul sendiri. Jadi dia berperang dengan begitu banyak persoalan yang dihadapi. Tetapi dia katakan di ayat 2, ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku dari semua lawanku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Karena kenapa? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Jadi tema yang pertama, poin yang pertama itu mengandalkan Tuhan. Kita tahu bahwa Daud benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Daud benar-benar menaruh Tuhan dalam hidupnya. Kita tahu kalau kita membaca kisah Daud, tidak sekalipun Daud itu dikejar oleh musuhnya, tidak sekalipun dia dikejar, memang diburu, tapi dia dia diburu bukan berarti karena takut, bukan berarti karena dia dikalahkan, tetapi dia kebanyakan memburu musuhnya. Kenapa dia bisa memburu musuhnya? Karena pertolongan Tuhan, karena dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dia seluruh hidupnya ditaruh dalam Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan Daud itu berkenan, orang yang berkenan di hatiku. Itu perkataan Tuhan. Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena kenapa? Karena dia memiliki kerendahan hati. Dia memiliki kasih. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jadi Daud dalam kehidupannya, seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah dia dikejar, tidak pernah dia diburu.
Tidak pernah dia dikalahkan oleh musuhnya karena pertolongan Tuhan. Meskipun masalah banyak, meskipun persoalan banyak, tetap dia mengandalkan Tuhan. Kita tahu bahwa Daud setiap kali mau bertempur, Daud setiap kali mau berperang, dia harus menanyakan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bertanya dengan Tuhan. Nah, itulah spesialnya Daud. Makanya dia berkenan dari Tuhan. Jadi, saudara, kalau kita lihat dari kisah Daud ini, Daud ini adalah raja ya, tetapi banyak masalah yang dihadapi, banyak persoalan, banyak yang membuat dia tidak nyaman, hidup tidak tentram. Tetapi apa sikap Daud untuk menghadapi persoalan-persoalan itu? Dia tidak menjauh dari Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap taruh hidupnya di dalam Tuhan. Nah, demikian saudara, kita harus mencontohi Daud. Kita harus meniru dari kehidupan Daud ini. Mungkin saat ini kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah keuangan, atau masalah keluarga, atau masalah apapun. Jangan kita langsung Tuhan tidak ada, Tuhan tidak berpihak di hadapanku, Tuhan tidak menyertai aku. Kita jangan berpikiran seperti itu. Kita harus mencontohi Daud dan selalu mengandalkan Tuhan. Saudara, mungkin kita berada dalam sakit penyakit kan, seperti yang disaksikan oleh hambanya tadi. Pak siapa ya? Fani. Ya. Jadi meskipun masalah penyakit yang dia derita, hambanya katakan dia selalu bersaksi dimanapun dia berada, menyaksikan di rumah sakit, dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan hamba juga menganggap penyakit itu adalah suatu berkat Tuhan. Hamba juga menganggap penyakit itu adalah suatu ujian. Jadi ini membuat iman kita ketika kita menghadapi masalah. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu, ini akan membuat iman kita semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin beriman di dalam Tuhan. Tetapi kalau ketika kita menghadapi masalah, menghadapi percobaan, kita tidak mengandalkan Tuhan, hidup sesuai kekuatan kita sendiri, maka mungkin hambanya mungkin tidak akan kuat, maka mungkin dia akan putus asa, mungkin dia akan pasrah. Atau karena hambanya ini pasti dia akan saya ini lupa orangnya. Jadi karena dia mengandalkan Tuhan, jadi dia semangat untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, meskipun dimanapun, di rumah sakit dan dimana. Jadi hambanya juga ini hampir mirip ya dengan saya secara pribadi. Saya juga sudah sering bersaksi tentang sakit penyakit yang saya alami ya. Tadi ini pas sekali hambanya bersaksi. Saya mungkin sebagian mungkin tahu penyakit yang saya alami. Saya ini punya penyakit riwayat darah tinggi ya. Darah tinggi saya itu yang tahun kemarin itu 260 per 150. Jadi itu menurut dokter itu paling tinggi, tertinggi mungkin. Jadi mereka tuh geleng-geleng kepala. Kok kamu bisa kuat ya? Kok kamu ini bisa tidak? Kan biasanya kalau orang seperti ini yang sudah darah tinggi pasti sudah KO, sudah game over. Tetapi kamu masih kuat. Jadi saya dalam hati itu bukan karena saya yang kuat, bukan karena saya, bukan kekuatan saya, tapi karena Tuhan yang ada dalam saya. Jadi dan tahun kemarin ini kesaksiannya. Tahun kemarin tahun 2018 itu saya sempat pendarahan pocong, pembuluh darah. Pembuluh darah itu darah keluar dari hidung, dari mata,
dan dari mulut. Nah, ini hampir sama dengan hambanya sekarat. Itu darah itu satu malam, satu hari itu nggak berhenti. Saya mau sumbat, dia akhirnya gumpalan darah seperti gini dalam itu. Akhirnya saya paksa untuk keluar. Itu sepanjang satu hari satu malam. Jadi dalam situasi itu membuat iman kita itu, Tuhan tidak ada. Tuhan itu kok nggak kelihatan ya. Tuhan itu kok nggak pernah mau menolong. Sepertinya seperti itu. Tapi kalau kita mengimani bahwa ini adalah ujian, kalau saya bisa melewati, saya akan naik level, naik kelas. Dan akhirnya Tuhan hari yang kedua Tuhan memulihkan saya, dan darah itu berhenti. Dan juga dokter sempat bingung, sudah dikasih untuk obat untuk menghentikan darah, tetap ngalir darahnya. Jadi dokter bingung, saya bingung, pasrah pada Tuhan. Jadi hari yang kedua saya darahnya berhenti, dan hari yang ketiga saya bisa keluar dari rumah sakit. Jadi ini adalah kesaksian hidup saya yang sangat sangat membuat iman saya sedikit tergoncangkan. Tetapi dari situ banyak saudara dari GBS Kapernaum yang mendoakan saya, membuat saya kuat, termasuk Opa, Bapak Gembala, dan teman-teman lain itu mendoakan saya, dan akhirnya saya bisa sembuh dari penyakit itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Seperti Daud. Kita tahu Daud banyak masalah, dia mengandalkan Tuhan. Demikian kita harus bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Masalah apapun, masalah keuangan, mungkin hari ini hanya 10.000. Kita harus beriman, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita besok. Dia akan kirim kita 1 juta. Jadi kita harus memiliki iman, mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita lemah seperti yang dikatakan tadi, pasrah, tidak mau mengandalkan Tuhan, maka masalah bukan semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin banyak saja masalah kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Dan juga ini saya kebanyakan kesaksian, saya pernah mengalami sendiri. Jadi dulu saya baru masuk di STT Betani, baru kuliah itu mungkin baru 2 semester 2. Saya itu menghadapi masalah yang ini sangat berat. Ini sangat menggoncang iman saya, kepercayaan saya. Nah, ini dari masalah ini membuat saya untuk jauh, untuk tinggalkan kuliah, tinggalkan sekolah, tinggalkan Tuhan. Nah, tetapi Tuhan memberkati saya, Tuhan mau menolong saya sehingga saya bisa melewati masalah-masalah yang saya hadapi. Dan akhirnya saya menyikapi masalah ini dengan berhikmat. Tuhan memberikan pertolongan, dan akhirnya saya bisa melewati masalah yang begitu berat. Tetapi kalau saya menyikapi masalah ini, mungkin saya pasrah, mungkin saya tidak mau berjuang untuk menyelesaikan masalah, mungkin saya sudah kembali ke kampung. Tetapi karena pertolongan Tuhan, karena rencana Tuhan, janji Tuhan, saya bisa berdiri di depan ini. Ini itu karena pertolongan Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Kita harus menaruh hidup kita dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dilindungi Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, dan percaya kita akan seperti Daud dan diberkati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama yang saya bagikan. Yang kedua, itu tetap percaya kepada Tuhan. Karena di ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun
aku tetap percaya. Jadi ini ucapan Daud, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan, aku tetap percaya. Nah, ini saudara, seperti yang saya katakan tadi, masalah mungkin banyak. Pasti iman kita akan terbalik seperti yang saya katakan tadi. Iman kita pasti akan terpengaruh dari masalah itu. Karena ini ketika kita menghadapi masalah, pasti kita tidak akan fokus kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan mungkin tidak fokus, apalagi berdoa pasti tidak fokus. Apalagi ikut ibadah, pasti kita akan jauh. Ini saya rasakan sendiri juga ketika saya bisa menghadapi masalah. Saya mau baca firman Tuhan itu tidak ada tidak ada semangat. Pokoknya tidak ada yang untuk mau membaca firman Tuhan. Mau berdoa juga tidak ada sukacita. Maunya itu yang murung terus, mikirkan masalah, mikirkan masalah-masalah yang kita hadapi. Seolah-olah kita itu tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi di sini saya katakan kita harus mencontohi Daud. Daud di sini katakan, sekalipun tentara mengepung, aku tidak akan takut dan tetap percaya. Jadi kita harus tetap percaya, karena kebanyakan orang, saudara, meskipun dia sudah lama ikut Tuhan, sudah lama menjadi orang Kristen, setiap hari beribadah, setiap hari bersekutu dengan Tuhan, ketika menghadapi yang namanya masalah itu memang benar-benar menggoncang iman kita. Jadi kita harus kuatkan hati kita, harus berpegang teguh pada firman Tuhan, pegang teguh pada perkataan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, percaya, jangan kita meninggalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan benar-benar, saudara. Kita tahu bahwa saat ini krisis ekonomi mengancam hidup kita. Ini suatu masalah yang begitu sangat-sangat booming saat ini, sangat-sangat membawa banyak dampak. Perusahaan-perusahaan juga kekurangan, apalagi yang bagian bawahnya rakyat biasa. Jadi ini masalah yang serius. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita melihat keadaan saat ini, jangan kita melihat dampak dari virus corona, melainkan kita harus melihat memandang Tuhan. Kita harus percaya bahwa kita harus beriman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Tuhan akan memberkati hamba-hambanya. Jadi kita harus tetap percaya meskipun masalah begitu banyak. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga terdapat di ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Raja Daud mengatakan, satu hal yang kuingini yaitu diam di rumah Tuhan. Nah, kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan katakan Daud berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Daud itu benar-benar sungguh-sungguh menjalin hubungan dengan Tuhan. Daud benar-benar berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan 7 hari. Nah, demikian kita saat ini. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam rumah Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Hadirat atau rumah Tuhan itu yang dimaksudkan ialah bersekutu, bisa membaca firman Tuhan, bisa berdoa setiap hari, dan harus rajin ibadah. Nah, itu yang Daud lakukan.
Kita tahu bahwa seperti saya katakan tadi, setiap kali Daud pergi berperang, setiap kali Daud pergi melawan musuhnya, dia harus bertanya. Dia harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya harus berperang hari ini? Kalau Tuhan bilang jangan, pasti Daud tidak akan berangkat berperang. Tetapi kalau Tuhan bilang pergi, pasti Daud akan pergi. Jadi demikian kita saat ini, kita harus selalu diam di dalam rumah Tuhan. Apapun masalah kita, kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus menjumpai Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi kita harus mencontohi Daud, karena saya tahu Daud ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu mengenalkan Tuhan. Kita harus benar-benar mengenalkan Tuhan karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kita tidak mengenalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan berpihak kepada kita. Yang kedua ialah tetap percaya, meskipun masalah banyak, meskipun penyakit melanda hidup kita, masalah keuangan, masalah makanan atau minuman, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menyediakan berkat makanan. Yang ketiga yaitu harus diam di rumah Tuhan. Artinya kita harus berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan sangat singkat dan Yesus berkati. Aku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu
penyertaan-Mu bagi kami semua pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang sudah melayani, Ibu Putri yang sudah memimpin dalam puji-pujian. Kau pakai urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati dalam kehidupannya, berkati Tuhan keluarganya, berkati suaminya, sekolah dari Tuhan anak-anaknya. Tuhan itu Kau berkati, Kau semakin Tuhan berkati keluarga ini Tuhan Yesus Kristus. Kau pakai sebagai alat-alat yang luar biasa. Kau berkati Stefanus Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Tuhan, pada hari ini Kau pakai urapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat yang luar biasa. Kau berkati dalam pelayanan kami, pekerjaan dan dalam kesehatan yang senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga sudah memainkan musik Tuhan Yesus dari Junior, Megi dan Arti Tuhan Yesus. Semakin pakai mereka alat yang luar biasa. Kau berkati juga karena sudah Tuhan melayani LCD dan perekaman video Indonesia, dan juga Tuhan korektan saudara Api dan para pendoa juga. Kau berkati kami semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, baik persembahan diakonia, perpuluhan maupun kolektor. Kau kembalikan berlipat kali ganda. Yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan kami semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan Yesus, maupun yang tidak sempat hadir di manapun mereka berada. Saja menyertai untuk khususkan kuasa dalam, untuk fokusi keluarga, kesehatan, harta benda, dan pelayan kami. Dapat kami Tuhan masalah marah bahaya, kecelakaan, kecepatan, penyakit orang sehat, kecelakaan gangguan, serangan kegelapan, dan salah medis, santet, serang balik anak kegelapan, dari salah wabah virus corona, dari bahaya penyakit menular, penyakit mematikan, dari salah halangan rintangan, dari salah kerugian, dari salah Tuhan Yesus orang-orang berjajar berjauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak Tuhan Kau curahkan berkat-Mu, dan berkat Tuhan makanan, pakaian, kesehatan, makanan sejahtera, penjagaan, perlindungan-Mu nantiasa dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan berilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan makan pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.